Lanjutkan untuk konfigurasi menginstal Snort di pfSense. Sebelumnya harus memiliki akun dulu di Snort dengan linknya itu di https://www.snort.org. Setelah membuat akun, sini pada OIN code ini nantinya yang akan kita gunakan buat konfigurasi Snort di pfSense. Setelah berhasil membuat akun, selanjutnya kita pergi ke pfSense, lalu kita install Snort, pilih tab System, lalu Package Manager, lalu klik Available Package, pilih, lalu search Snort. Nah, ketika ada, lalu klik install. Nah, di sini telah terinstall, lalu confirm. Tunggu proses instalasi sampai selesai. Nah, di sini proses instalasi telah selesai. Lalu kita menuju ke service, lalu Snort. Nah, di sini kita pilih ke global setting. Lalu checklist pada Snort, enable Snort PRT. Nah, untuk Snort OIN master code, sini kita pastekan kode di akun Snort kita sebelumnya. Paste sini. Lalu checklist juga buat enable Snort GPLv2, enable PT open, selanjutnya enable open app ID, dan juga enable app ID open text rules, enable VUD tracker botnet C2 IP rules, dan untuk yang update rules update setting, untuk yang update interval yaitu 7 hari, kita akan melakukan update dengan interval 7 hari sekali, dimulai dari jam 2 pagi. Lalu checklist pada high deprecated police categories. Untuk yang general setting, remove block host interval isi 3 jam. Jadi ketika ada satu IP yang diblok, maka IP tersebut dapat bisa untuk diakses atau di unblock setelah 3 jam. Lalu remove block host after the install juga di checklist. Lalu save.
ada kesalahan. Nah, oke. Lalu tab update. Selanjutnya klik update rules. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini rules telah berhasil diupdate. Lalu menuju ke tab Node Interface. Sini kita add. Lalu checklist. Ada send alert to system log. Selanjutnya cek pada block of vendors. Kill state juga dicek. Lalu klik save. Selanjutnya akan muncul tab baru di bawahnya. Klik yang one categories. Klik cek pada use IP policy. Lalu ganti IP policy selection menjadi security. Scroll ke bawah, klik select all, lalu save. Selanjutnya masuk ke one rules. Pada kategori selection, ganti menjadi IPS. IPS policy security. Klik apply. Lalu klik tab one IP wrap. Lalu checklist. Ada enable IP reputation. Scroll ke bawah, lalu klik save. Selanjutnya masuk ke one setting. Scroll ke bawah, lalu klik save. Selanjutnya klik Node Interface. Dan ada satu konfigurasi interface Node yang baru saja kita konfigurasi. Namun untuk menjalankan, klik icon play. Jika telah ada muncul icon centang, maka menandakan interface telah berjalan.
Lalu selanjutnya kita akan melakukan port scanning dari Kali Linux ke pfSense. Nah, di sini kita mencoba untuk ping terlebih dahulu ke IP1 milik pfSense, yaitu 172.8.0.7. Kita berhasil. Lalu kita juga melakukan port scanning ke IP tersebut. Nah, di sini ping terhenti. Lalu kita cek pada sini ping terhenti karena dari pfSense sendiri tidak mengirimkan paket kembali ke Kali Linux. Lalu kita cek pada service, terus not alert. Ini telah dideteksi serangan dari IP yang sumbernya itu 172.8.0.5, yang dimana IP tersebut adalah milik dari Kali Linux yang melakukan port scanning. Lalu selanjutnya kita akan melakukan port scanning dari Kali Linux ke pfSense. Nah, di sini kita mencoba untuk ping terlebih dahulu ke IP1 milik pfSense, yaitu 172.8.0.7. Kita berhasil. Lalu kita juga melakukan port scanning ke IP tersebut. Nah, di sini ping terhenti. Lalu kita cek pada service, terus not alert. Ini telah dideteksi serangan dari IP yang sumbernya itu 172.8.0.5, yang dimana IP tersebut adalah milik dari Kali Linux yang melakukan port scanning tadi. Terus selanjutnya untuk membuka blokiran terhadap IP milik Kali Linux tadi, kita pergi ke yang tab log, lalu di sini kita klik untuk yang icon hilang remove pada kolom remove. Setelah mengklik, maka IP yang dianggap sebagai ancaman tadi akan dapat lagi mengakses. Nah, di sini telah muncul ping yang secara terus-menerus berlanjut, tidak seperti tadi yang berhenti di tengah jalan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi passlist. Nah, passlist ini adalah kumpulan dari list IP yang tidak akan dicurigai oleh sistem. Dengan cara masuk ke node, lalu pergi ke passlist, kemudian klik add, beri nama list passlist 1. Lalu untuk IP-nya isikan IP dari Kali Linux 8.0.5. Lalu save. Nah, maka IP Kali Linux ini ketika melakukan port scanning ke sistem tidak akan dicurigai. Pergi ke Snot Interface, pada action klik icon edit. Nah, di bagian passlist isikan passlist yang baru saja kita buat, lalu save. IP dari Kali Linux yang sedang melakukan port scanning ke sistem yang awalnya tadi dicurigai sekarang menjadi tidak dicurigai. Nah, jadi sekian untuk
simulasi dari intrusion detection system dan juga intrusion prevention system. Saya minta maaf apabila di dalam rekaman tadi ada yang kurang lengkap dan ada yang salah. Sekian dari saya, terima kasih.